Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak kelas 3C? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bersama dengan Bu Ari dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, banyak benda yang terbuat dari kayu di sekitar kita. Contohnya di gambar ini. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda ya. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu ya. Setelah dijemur, kayu siap diolah untuk keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan anak-anak. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh. Kelemahan benda-benda berbahan kayu adalah tidak tahan sama api sehingga mudah terbakar. Namun kalian harus ingat, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, kita lihat pertanyaan berikut ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ya, waktunya sekitar 2-4 minggu kan? Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk dan tahan lama atau dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun kan? Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kalian ingat tadi? Iya, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Terus mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Dan pertanyaan terakhir, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Apa anak-anak? Pasti kalian tahu kan? Yang pertama ada pensil, rak buku, lemari, kursi, atau meja. Banyak yang lainnya juga kan? Nah, anak-anak, bagaimana membuat benda-benda dari bacaan yang telah Ibu baca tadi? Ya, yang pertama menebang pohon. Ingat kan? Yang kedua, mengirim log atau kayu tadi menggunakan angkutan. Yang ketiga, memotong log kayu dengan sesuai ukuran yang diperlukan. Sedangkan yang keempat, pengeringan log kayu. Anak-anak, kalian bisa menulis benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kalian serta kegunaan benda tersebut. Nah, Ibu dapat membantu kalian. Contohnya seperti ini. Ada pensil untuk menulis, ada meja untuk belajar atau meletakkan benda, ada lemari sebagai tempat penyimpan buku, kursi untuk duduk, papan tulis untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan, dan yang terakhir, figura tempat menyimpan gambar atau foto. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan.
Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, apa yang terjadi? Membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air yang menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Ingat ya anak-anak, penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita jawab ya pertanyaan sama-sama. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut kalian bagaimana mengatasinya anak-anak? Ya, caranya mengatasi penebangan liar yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar itu. Seperti misalnya dihukum dengan membayar denda yang besar. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Binatang juga tidak lagi memiliki rumah anak-anak. Kasihan kan? Sedangkan yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Yaitu dengan cara melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Seperti menanam kembali pohon-pohon ya anak-anak. Anak-anak ingat ya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa bermusyawarah sebelumnya? Ayo kita diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anak-anak masih kembali lagi dengan kayu. Ingat ya, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda yang lainnya. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga. Seperti apa contohnya kalian? Masih ingat? Seperti di gambar ini. Apa itu? Yaitu permainan bola kayu. Perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul yang terbuat dari kayu ya anak-anak. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Anak-anak, kalian buka halaman 22 ya. Di pembelajaran 3 ini kalian lihat gambar buku, layang-layang, kertas origami yang berbentuk perahu dan pesawat. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasanya digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas ya. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling
terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Ya, kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpennya dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tulislah nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar anak-anak. Fakta yang luar biasa bukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ya, Ibu tulis di bawah ini. Yaitu tidak membuang-buang kertas, menggunakan kertas daur ulang, menggunakan kertas seperlunya, menggunakan kertas 2 sisi, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Seperti kalian, Ibu sering mengingatkan kan? Jangan pernah membuang-buang kertas. Nah, di sini ada gambar temanmu. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, nanti akan kuganti sampulnya. Nah, ada lagi contoh kawanmu. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di kedua sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, kalau kalian bisa mencobanya ya. Nah, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan anak-anak? Nah, kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Tidak. Ya, mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan tepukan tangan. Anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, lihat di gambar. Ada 3 pohon, yaitu pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Lihat modelnya ya anak-anak. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara kamu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu, bukan? Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam ya. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ingat kan yang kemarin Ibu kirimkan videonya? Ya, ini dia. Meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Nah, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, kalau Ibu, kilometer, meter, sentimeter. Tapi masih ada yang lainnya anak-anak. Soal yang kedua, yaitu kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian ya. Nah, di halaman 30. Ingat ya anak-anak, tugasnya di halaman 30. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.